Monggo Pak De. Protokol kesehatan ya. Lepas dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dijawab. Nah, yang sudah menjawab sambil melambaikan tangan. Oke, kalian bisa aktifkan mikrofon sekarang. Kalau Pak Repto minta jawab ya, aktifkan mikrofonnya. Ya. Ya, mohon untuk kita serius ya. Sekarang kita ke pelajaran kedua. Tadi Mas Anggun dengan ciri khasnya menggebu-gebu. Sekarang dengan saya agak slow. Gitu ya. Ini kita pelajaran IPA melanjutkan dari materinya Bu Hartini. Ya. Oke. Ini kita akan belajar IPA. Yuk, Mas. Ini dulu. Dan selamat mengikuti pelajaran virtual. Yuk, Mas. Ini ada pertanyaan sedikit nanti. Selanjutnya slide kedua. Ya. Ya. Oke, ya lanjut. Oke ya, ini sudah 2 tahun kita belajar seperti ini virtual. Oh ya. Oke, kamu perhatikan gambar di slide kalian ya, di HP kalian ada gambar orang yang sedang melakukan aktivitas. Coba siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Ya, bisa memberikan pendapatnya tentang gambar tersebut. Aktivitas apa itu? Yuk, siapa yang mau tunjuk jari, tunjuk tangan di slide kalian. Cepat aja biar nanti waktunya cukup ya. Jangan Mas. Yuk tunjuk jari, tangannya diginikan. Ayo tangannya diangkat atau langsung diaktifkan aja mikrofonnya. Enggak apa-apa. Yang mau jawab? Tidak. Ya, tidak aja yang kelihatan. Tidak. Coba diaktifkan mikrofonnya, Fit. Itu rapi ya, Mas. Ya. Oke, Ya, tidak. Diaktifkan coba. Ya, tidak. Aktivitas apa itu? Orang sedang apa coba? Gampang lah. Apa? Oh, koneksinya mungkin, Pak D. Oh ya. Coba kita ke Karen. Karen, bisa dengar Karen? Karen, yuk. Karen. Nggak dengar ya, Mas. Suaranya jelas nggak? Anak-anak? Jelas. Ya. Oke. Coba dijawab, Mas. Mbak. Karen. Sedang apa itu gambar itu? Gambar apa itu, Mbak Karen? Gambar apa itu? Orang sedang apa coba? Oh, Karen? Oh iya. Orang sedang apa? Berlari di pantai, Pak. Hah? Melakukan aktivitas berlari, Pak. Lari. Ya bagus. Ya. Siapa dia? Ya. Saya, Pak. Oh ya, sedang berlari. Oke. Oh iya. Orang itu bisa berlari, berarti harus punya apa? Energi. Kaki. Kaki ya, dan tangannya sebagai alat gerak. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari sesuai gambar itu, kita akan pelajari sistem gerak manusia. Ya, kan gambarnya manusia kan? Nah, dia bisa beraktivitas, bisa berjalan, bisa berlari dan sebagainya, karena dia memiliki alat gerak. Gitu ya. Kalau kemarin kalian sudah belajar gerak benda mati kan? Ada GLBB, GLB, dan seterusnya, gaya. Maka dengan hari ini kita akan belajar materinya adalah yang berkaitan dengan makhluk hidup. Jadi nanti ada 2 pertemuan. Pertemuan hari ini kita akan belajar tentang gerak manusia yang kita miliki ya, yang belajar itu.
nanti pertemuan minggu depan kita akan belajar gerak makhluk hidup yang lain, yaitu tumbuhan dan hewan. Jadi khusus hari ini khusus yang manusia saja karena materinya cukup banyak. Dan nanti yang saya sampaikan ini yang esensial saja. Untuk yang pengembangannya nanti saya kasihkan di materi di tugas mandiri, ya. Nanti silakan dikerjakan di buku seperti biasa, difoto, japri ke saya nilai, ya. Dan terima kasih kemarin sudah banyak yang mengirim tugas mandiri dari Buat ini, sudah saya masukkan ke buku catatan nilai saya. Dan tolong yang belum masih ada kesempatan untuk ngirim, silakan saya terima, ya. Sudah kesempatan yang belum, yang sudah terima kasih. Nah, nanti minggu ini nanti ada lagi tugas mandiri dari saya untuk melengkapi pengetahuan kalian hari ini. Oke ya. Jadi kita akan belajar tentang sesuai gambar itu, kita akan belajar sistem gerak manusia. Tujuan kita apa hari ini? Tujuan kita nanti karena kita itu belajar gerak manusia, maka nanti hubungannya dengan tulang dan otot. Nah, itu ya, maka tujuan kita setelah mengikuti belajar virtual atau daring ya, siswa dapat satu menyebutkan bentuk-bentuk tulang manusia. Ini materi esensial, harus tahu nih mudah. Yang kedua menyebutkan jenis-jenis tulang manusia. Jadi ada bentuk, ada jenisnya. Ya. Yang ketiga mengelompokkan tulang penyusun rangka manusia. Kelompokkan. Kemudian nanti kita tulang-tulang itu bisa menyatu karena ada persendian, menyebutkan macam-macam sendi pada tubuh manusia. Dan yang kelima menyebutkan jenis-jenis sel otot tubuh manusia. Sel otot itu ada berapa? Ya, 3 nanti kita pelajari. Dan yang terakhir nanti menjelaskan sifat kerja otot antagonis dan sinergis, khusus otot lurik atau otot rangka. Nanti kita pelajari. Materi-materi yang belum tercover di sini nanti masuk ke tugas mandiri ya, begitu. Oke. Nanti ada beberapa pertanyaan yang harus saya sampaikan, kamu jawab nanti juga ya. Nah ini, oke, ini ilustrasi yang pertama. Ini tubuh kalian kan? Tubuh kalian sedang melakukan gerakan olahraga, sedang main golf. Oke, jadi manusia itu bisa bergerak itu karena dia punya sistem gerak. Nah, sistem gerak manusia itu ada 2, yaitu tulang dan otot. Tulang dan otot. Dua-duanya harus baik, harus sehat. Kalau tidak baik, kalau tidak sehat, maka tidak bisa bergerak kita. Contohnya, tulangnya patah atau tulangnya retak, ya maka kita akan tidak bisa bergerak. Nah, atau sebaliknya ototnya terkilir. Ototnya terkilir. Ya, ototnya terkilir, maka kita juga akan terganggu gerakannya. Nah, tulang dan otot itu penting bagi gerak tubuh manusia. Maka ini yang kita pelajari. Ya. Nah, kedudukannya bagaimana tulang dan otot itu dalam sistem gerak manusia? Nah, tulang itu tidak bisa bergerak sendiri. Maka dia itu sebagai alat gerak pasif. Ya, jadi tulang itu digeraknya meneng baik gitu loh, tidak bergerak. Maka dia alat gerak pasif. Nah, kok bisa bergerak? Itu ada orang bisa memukul bola, bisa bergerak kakinya, tangannya, kakinya, tulang tangan, tulang kaki bisa bergerak. Itu karena digerakkan otot. Ya, itu ya. Digerakkan otot. Jadi dia pasif, bisa bergerak karena digerakkan otot. Sedangkan otot itu sebagai alat gerak aktif. Aktif itu kan yang yang aktif ya, yang paling berperan, gitu kan? Maka dialah yang menggerakkan tulang. Mengapa bisa menggerakkan tulang otot itu? Karena bisa memendek dan memanjang. Namanya kontraksi dan relaksasi nanti. Dengan memanjang, memendek itu maka tulang kita bisa bergerak. Nah, begitu. Itu ya. Itu maka tulang sebagai alat gerak pasif, otot sebagai alat gerak aktif. Nah, tulang-tulang kita itu dalam tubuh kita membentuk namanya sistem rangka. Ada rangka tubuh manusia. Itu kamu lihat gambarnya, itu kan ada rangkanya itu, ya kan?
Maka fungsi rangka manusia ya, itu apa kira-kira? Rangka manusia itu fungsinya apa? Waktu SD masih ingat nggak? Itu banyak fungsinya. Monggo enggak? Yuk, siapa yang berani menjawab? Fungsi rangka manusia. Untuk melindungi organ lunak. Betul. Organ lunak atau vital ya dalam tubuh kita. Contohnya apa, Mbak? Yuk, yang vital. Contohnya paru-paru. Paru-paru, bagus. Nah, ginjal. ginjal. Hati. Oke, udah banyak. Oke, bagus. Jantung dan seterusnya. Satu itu melindungi organ vital dan lunak. Terus yang kedua apa? Yuk, masih ingat? Memberikan bentuk pada Memberi bentuk tubuh. Ya, betul. Nek, rangka manusia bentuknya kayak manusia. Rangka monyet ya kayak monyet. Rangka ular ya kayak ular, gitu kan? Nah, itu memberikan bentuk tubuh manusia. Ya, betul. Membentuk tubuh. Ya, memberi bentuk. Yang ketiga, yuk. tempat pembentukan sel darah. Ya, tempat pembentukan sel darah di sumsum tulang ya. Ya, bagus. Yuk, empat. Empat apa yuk? Masih ingat? Sebagai penopang tubuh. Apa? Sebagai penopang tubuh. Penopang tubuh. Lengkapnya otot. Nah, bagus ya. Yuk, yang kelima. Satu lagi. Belum kita lagi. Menempelnya otot. Menempelnya otot. Ya, ototnya punya otot gerak, ya, otot rangka. Yaitu fungsi rangka tubuh manusia kita. Banyak fungsinya. Satu lagi adalah sumber vitamin, sumber mineral kalsium ya. Kalsium banyak di dalam tulang. Oke ya. Maka kita lanjutkan. Kita nanti kan belajar tulang dan otot. Banyak nih materinya, tapi kita cepat saja. Satu persatu ya. Oke. Nah ini. Materi yang pertama adalah materi tulang. Nah, tulang manusia. Itu ya. Ini orang gambarnya itu matinya sedang ngalamun ya. Nah, jadi matinya seperti itu karena sedang ngalamun mati. Jadi kerangkanya kayak gitu. Maka jangan ngalamun ya. Materi tulang kita nanti ada yang esensial nih. Kita akan belajar bentuk-bentuk tulang, kemudian jenis tulang dan persendian. Nah, itu yang kita pelajari nanti. Oke ya. Satu persatu kita pelajari. Bentuk tulang. Yuk, materi pertama bentuk tulang. Kita lihat gambarnya itu. Ini adalah rangka susunan tulang-tulang manusia kan. Nah, bentuknya bermacam-macam, ya kan? Ya, coba bentuknya apa saja kira-kira? Yuk, siapa yang bisa? Lakukan. Hah? Lakukan. Bentuknya apa? Bentuk tulangnya apa? Ada empat bentuk tulang. Ya, lihat gambar itu. Yang pertama apa? Masih ingat? Atau udah baca di buku di rumah tadi? Tulang panjang. Panjang, bentuknya panjang, bagus. Apalagi yuk? Masih 3. Tulang pipi. Pipi. Tulang pendek. Pendek. Satunya apa? Tulang pipa. Beraturan. Tidak beraturan. Ya, pipa tadi ada yang ngomong pipa. Pipa itu ya sama dengan panjang, sama ya. Bagus, sudah ada 4. Oke ya. Pinter. Nah, inilah bentuk tulang kita. Yang pertama A itu tulang pipih. Nah, yang B tulang apa kira-kira itu? Tulang panjang. Pergelangan tangan. Ya, pergelangan yang dikasih lingkaran itu. Nah, tulang apa ya? Pergelangan tangan, pergelangan kaki. Tulang pendek. Pendek. Ya, betul. Tulang pendek. Oh ya, ini yang tadi tulang pipih. Itu kan gambarnya adalah tulang selangka ya itu ya. Maaf, tulang belikat. Tulang belikat itu tulang pipih manusia. Ada lagi tulang selangka, tulang apa? Rusuk, tulang dada, tulang tengkorak, sebagian itu kan pipih. Yang C tulang apa? Panjang. Panjang atau pipa, betul sekali. Pipa atau panjang. Dan yang D? Tulang tidak beraturan. Tidak beraturan, tidak teratur, betul sekali. Di ruas tulang belakang. Ini ya.
Di buku ada yang mengatakan tulang itu ada 3 bentuknya, pipih, pendek, pipa. Tapi ada yang juga menuliskan yang detail ya, sampai tulang tidak beraturan. Ya. Dan itu contoh-contohnya. Nek kakimu coba, tulang kakimu tulang apa kira-kira? Kaki. Gampang kaki kok. Tulang apa kakimu? Yuk jawab. Pendek. Kaki. Tulang Pendek. Panjang. panjang. Ya, tulang panjang. Nek, ruas jari kita. Pendek. Panjang. Nah, nek, ruas jarinya itu panjang ya. Tapi nek pergelangan tangan pendek. Ya, itu cirinya seperti itu. Cirinya pipih ya gepeng ya, gepeng. Cirinya pendek ya ukurannya pendek-pendek gitu ya. Nek pipa ukurannya panjang gitu loh. Nek tidak teraturan, tidak beratur itu tidak artinya banyak tonjolan-tonjolannya. Nah, itu tidak beraturan. Contoh yang lain selain tulang belakang apa ya? Tulang ekor ya, tulang ekor kita, bawahnya atasnya tulang ekor, tulang sakrum. Sakrum itu bahasa Indonesianya, maaf Pak Guru. Kelangkang, nah, tulang kelangkang. Kemudian tulang pipi kita itu tulangnya tidak teratur ya, sehingga menonjol-nonjol gitu. Jadi ada 4 bentuk tulang. Oke, udah paham? Sekarang tugas kalian nanti ya, tugas mandiri kalian nanti mengidentifikasi bentuk tulang rangka manusia. Nanti ada di tugas mandiri ada. Di buku nanti ada ya, saya sampaikan. Di buku paket halaman 24. Nah, itu nanti sumbernya dari situ. Ada caranya. Oke. Tugas kalian mengidentifikasi dari kepala sampai kaki nanti. Nah, dicari. Ada nama tulangnya, ada bentuknya. Nah, sekarang yang kedua kita akan mempelajari jenis tulang. Jenis tulang. Tadi udah bentuknya, sekarang jenis tulang kita. Itu ada 2 macam, A dan B. Nah, oke. Kalau yang A itu adalah tangan kamu ya, tulang pada tanganmu kamu pegang begitu. Yuk dipegang yuk. Kamu tekan sekarang yuk, kamu tekan. Sini kayak di gambar itu. Tekan. Keras enggak ya? Keras enggak? Keras. Keras. Tulang tangan itu keras. Apalagi itu di sini sebelah lengan bawah. Keras kan? Makanya itu adalah tulang keras. Nah, tulang keras. Yang pertama jenisnya adalah tulang keras. Tulang sing keras. Nah, mengapa keras? Karena banyak zat kapur. Zat kapur itu CaCO3. Nama rumus kimianya ya. Dan sedikit zat kolagen atau zat perekat. Sehingga menyebabkan tulang kita itu keras, kuat gitu loh. Tapi karena ini keras, maka dia punya kelemahan. Kelemahannya adalah mudah patah. Mudah patah ketika benturannya itu melebihi kekuatan tulang, maka menjadi patah gitu loh. Nah, jadi cirinya adalah keras, tidak lentur itu angel dibengkokkan kan, nah, dan mudah patah. Sekarang yang B, nah, itu gambar apa ya? Daun telinga kalian. Telinga. Pegang saja, pegang semuanya, oke? Yang pakai jilbab nggak usah dilepas saja. Terus kamu coba pejet di apa ya, ditekuk gitu, nah, kayak dijewer itu, bisa nggak? Bisa. Ya? Kemudian kamu lepas lagi, dilepas. Apa kembali persis semula? Iya. Maka itu namanya adalah tulang apa? Tulang rawan. Tulang rawan. Tulang rawan itu banyak zat kolagen atau zat perekat, banyak tapi sedikit zat kapur. Nah, sehingga tadi lentur, ini kan lentur nih, nah, tidak mudah patah. Nah, itu lentur tidak mudah patah. Itu karena banyak zat kolagennya. Ya. Kalau ini telinga kita itu dari tulang keras, wah kita ada tidur repot ya, repot. Pakai helm juga repot, sakit banget. Nah, maka Tuhan itu menciptakan daun telinga kita tulang rawan, nah, jadi lentur banget.
Selain sini apa ya? Selain di telinga. Di sini. Nah, ini apa ini? Hidung. Bukan tulang hidung, cuping hidung. Bukan kuping ya, cuping hidung, tulang yang di bawah tulang hidung. Ya. Ini kalau kita nanti sudah di kuburan, ya ini hilang. Tulang rawan. Jadi ada dua macam, tulang keras dan tulang rawan. Cirinya itu tadi, kebalikannya. Oke, yang ketiga. Nah, sekarang kita belajar persendian atau artikulasi. Kita lihat ya, gambar itu kalian. Nah, di siku kali itu gambar siku kan? Nah, siku itu terbentuk dari tulang apa kira-kira? Siku. Tulang sendi. Tulang sendi. Tulang ini kan? Hitamnya lengan apa? Lengan atas. Nah, dan lengan bawah. Nah, ya, lengan bawah. Atau ini tulang lengan atas dan tulang hasta dan pengumpil. Berhubungan di sini, di siku sini, maka dia membentuk namanya sendi, artikulasi. Maka pengertian sendi itu adalah sendi itu berarti hubungan antar tulang sehingga dapat digerakkan, ya kan? Nah, itu. Ada yang mengatakan tulang-tulang kita itu kan bersatu membentuk rangka kan? Nah, itu persatuannya itu namanya persendian-persendian. Ada 208 tulang. Ilmu pengetahuan alam. Nah, itu persendian semuanya. Ya. Itu pengertian persendian. Ya. Yuk kita belajar satu-satu. Sendi tubuh kita itu apa saja sih? Tuhan memberikan sendi kepada kita apa saja sehingga kita bisa beraktivitas dengan leluasa. Nah, ini. Kita lihat tuh gambarnya. Ya. Ada yang tengkorak. Tengkorak kita ada sendinya. Leher kita ada sendinya. Kemudian pergelangan tangan ini ada sendinya ini. Tangan ya. Kemudian siku kita ada persendiannya. Tulang belakang kita ada persendiannya ini, ya kan? Ini tulang belakang. Kemudian ini gelang panggul kita ada persendiannya, kaki ada persendiannya dan seterusnya. Itu sehingga kita itu bergeraknya itu lebih sempurna. Gitu ya. Tuhan itu menciptakan bermacam jenis sendi supaya kita itu pergerakannya itu wajar atau normal gitu ya. Nah, ini. Sifat sendi manusia itu ada 3. Yang banyak tadi ini, yang banyak ini tadi ya. Yang banyak tadi ini itu dikelompokkan menjadi 3. Ada yang namanya sendi mati atau sinartrosis. Ada namanya sendi kaku amfiartrosis, ada sendi gerak atau diartrosis. Nah, ini ada 3 ya, ingat-ingat. Mati, kaku, gerak. Perpaduan 3 sendi itu kita akan bergerak dengan leluasa. Kita perlu sendi kaku, perlu nggak? Perlu. Kita perlu sendi gerak, apalagi sendi gerak kita sangat perlu. Dingin. Juga sendi mati juga perlu. Angin. Yuk, tolong jangan rame dulu. Ya. Satu persatu ya, sendi. Nah, inilah sendi mati. Sendi mati. Atau namanya sinartrosis. Namanya aja mati. Maka mati itu tidak bisa gerak kan? Artinya sendi yang tidak dapat digerakkan sama sekali. Nah, contohnya itu hubungan antar tulang tengkorak. Nah, tulang tengkorak kita itu banyak sekali penyusunnya. Tulang tengkorak banyak sekali, ada pelipis, ada dahi, ada pipi, ada baji, ada tulang belakang, ya kan? Tulang kepala belakang, maaf. Ya kan? Banyak sekali, ada rahang bawah, rahang atas, tulang hidung, tulang air mata dan seterusnya. Semuanya itu terbentuk dari tulang sendi mati yang tidak dapat digerakkan. Nah, coba pertanyaan Pak Guru, mengapa Tuhan kok menciptakan tengkorak kita itu sendinya sendi mati? Kok enggak sendi gerak saja? Yuk, siapa yang bisa? Yuk, jawab. Dianalisa coba. Hubungannya dengan isinya tengkorak itu loh. Enggak bantu. Isinya apa tengkorak?
Otak. Ah, Sekali otak itu sangat-sangat penting bagi tubuh kita karena dialah yang mengkoordinasi gerak tubuh kita kan? Iya. Koordinasi otak kita. Nah, itu. Maka Tuhan itu menciptakan kekuatan sendinya itu kuat banget, tidak bisa digerakkan. Sehingga kalau kita hanya terbentur sedikit aja hanya pusing. Nah, itu ya. Tetapi kalau kita itu terbenturnya keras, contohnya kita kecelakaan di jalan, bisa-bisa kita menjadi retak. Nah, tulang tengkoraknya retak, itu bahaya. Jadi pendarahan otaknya terkena darah, nanti kita sudah bahaya sekali ya, kritis. Makanya ketika kita berkendara motor di jalan wajib menggunakan helm standar. Tidak sampai itu saja, terus diceklikkan talinya, klik gitu. Tujuannya apa? Ketika kita berkendara kok kecelakaan, ya, apes-apesnya kecelakaan, kita jatuh, kepalanya membentur aspal, helmnya yang kena. Nah, kepalanya aman, paling hanya pusing lah gitu. Coba kalau tidak pakai helm, waduh bahaya sekali. Kita jatuh itu kan tidak terkontrol kan tubuh kita, kepala duluan bahaya. Ada kejadian pakai helm standar sih, tapi tidak talinya nggak diceklikkan, tidak dikaitkan. Ketika jatuh, helmnya lepas dulu. Nah, helmnya lepas, baru kepalanya membentur aspal. Nah, itu kan. Terus pakai helm kok masih cedera? Nah, itu karena tidak sesuai. Maka hati-hati ya. Kalian yang masih SMP kadang punya keinginan untuk naik motor, padahal kan belum boleh. Pakailah helm, penting banget. Karena itu melindungi tulang tengkorak kita dari cedera, ya, sendi mati. Oke. Dan yang kedua adalah sendi kaku. Setelah mati, sekarang kaku. Nek kaku itu kan bisa digerakkan. Nah, tapi terbatas, gerakannya terbatas. Nah, contohnya adalah ini, tulang apa gue? Ruas tulang belakang kita, gerakannya terbatas. Ya kan? Penting nggak? Penting sekali. Coba kalau kita membungkuk, ya kan? Pada saat kita sholat bagi yang beragama Islam, kan tidak, ini kan kita bisa mengatur kan, gerakannya itu tidak lepas begitu. Nah, coba kalau Tuhan itu menciptakan itu geraknya, itu sendinya sendi gerak. Wah, nanti tubuh kita terlempit-lempit ya. Wah, sendi kaku. Gerakannya terbatas. Penting ya. Nah, sekarang yang ketiga, sendi gerak ini yang paling banyak, diartrosis. Artinya adalah sendi yang mudah digerakkan dengan bebas. Ada 5, sendi engsel, sendi pelana, sendi peluru, sendi putar, sendi geser, ada 5 ya. Yuk satu-satu kita lihat. Sendi engsel. Nah, ini. Engsel. Nah, ini gambarnya ya. Skema gitu. Seperti engsel pintu. Wis Skemanya. wingi. Mas Pak. Oh, Mas Pak. Tolong perhatikan dulu. Nah, sendi engsel ya. Gerakannya hanya satu arah saja seperti pintu kita. Gerakannya hanya satu arah kan? Buka nutup kok gitu. Nah, contohnya itu kaku. Apa itu? Contohnya adalah ya, gitu. Contohnya adalah gerakan kaki kita, lutut kita ini ya, maka hanya bisa arah satu, diluruskan atau dibengkokkan. Nah, itu. Ada lagi siku tangan kita, lurus bengkok. Nah, ini adalah sendi engsel juga. Terus lanjut, Raiso enggak? Selanjutnya adalah sendi pelana. Sendi pelana. Ya. Oh, sendi peluru dulu. Sendi peluru. Peluru itu dapat digerakkan ke segala arah. Maka skemanya kamu lihat tuh gambar skemanya. Gerakannya bebas. Maka ciri tulangnya itu bonggol itu ya bulatan itu, satunya mangkok begitu. Nah, jadi gini. Itu kan gerakannya bebas, kemana-mana bisa. Nah, itu namanya sendi peluru. Nah, ya, contohnya adalah gelang bahu. Gelang bahu ini adalah sendi peluru.
gelang bahu dan lengan atas. Ada lagi satu lagi. Apa? Gelang panggul dengan paha, tulang paha kaki. Itu juga sendi peluru. Yang ketiga sendi pelana. Pelana itu pelana kuda itu. Pelana kuda itu gerakannya kan dua arah. Ke depan belakang atau kanan kiri samping. Nah, maka gerakannya dua arah. Contohnya adalah hubungan antara ibu jari dengan telapak tangan. Itu bisa dua arah. Terus selanjutnya sendi putar. Nah, putar itu namanya aja putar ya. Sendi yang memungkinkan satu tulang memutari tulang yang lain. Tulang yang satu memutari tulang yang lain. Contohnya adalah kepala kalian itu. Tulang tengkorak dengan tulang leher. Nah, itu, ya kan? Itu adalah sendi putar. Bisa memutar gitu kan kepala kamu. Atau yang kedua adalah ini pergelangan apa itu? Siku tangan itu ya, juga bisa memutar tapi nggak sempurna. Tidak sempurna. Sendi putar. Oke. Terus sendi geser. Kalau sendi geser itu sudah kelima nih. Sendi yang memungkinkan gerakan tulang yang satu menggeser tulang yang lain. Nah, jadi ketika bergerak itu akan mengaruhi tulang yang lain untuk bergerak juga. Contohnya adalah tulang belakang. Yang kayak cacing itu gambarnya ya. Tulang belakang itu sendi geser. Kemudian ada sendi di pergelangan tangan. Nah, itu juga sendi geser. Tangannya akan tulang-tulangnya akan bergeser. Oke, selanjutnya adalah yang kedua kita ya berarti materi tulang sudah selesai itu ya. Dari bentuknya, jenisnya dan persendian. Sekarang kita ke materi otot. Sebagai alat gerak apa? Aktif tadi ya. Alat gerak aktif manusia yaitu otot. Nah, maka yang kita pelajari nanti adalah sel otot manusia. Dan yang kedua adalah nanti cara kerja otot rangka. Nah, itu hanya satu, cara kerja otot rangka. Oke. Dua materi ini nanti satu saya sampaikan di tugas mandiri, karena banyak sekali. Selesai nanti. Nah, ini. Jenis otot manusia atau macam otot manusia itu ada 3 macam. Sel otot polos, sel otot jantung, dan sel otot lurik. Nah, itulah penyusun otot yang ada di tubuh kita. Polos, jantung, lurik atau rangka. Nah, itu ya 3, diingat-ingat ya. Nah, ini nanti tentang ciri-cirinya, tentang sifat kerjanya, nanti saya sampaikan di tugas mandiri. Kamu cari sendiri ya, dengan buku paket. Nanti nggak selesai nanti. Itu ada gambarnya. Ya. Otot jantung, itu berarti letaknya di jantung, hanya di jantung. Namanya jalur jantungnya. Kemudian otot polos. Otot polos letaknya di organ dalam, usus, pembuluh darah, dan seterusnya itu otot polos. Dan yang paling banyak di tubuh kita adalah otot rangka. Nah, jadi otot yang kelihatan dari di bawah kulit kita itu adalah otot sebenarnya, yang kita sebut dengan daging itu kan. Nah, kemarin kita sudah menyembelih hewan kurban, yang kita makan itu ototnya, bukan dagingnya. Otot sapi itu yang kita makan. Ya. Oke, satu-satu nanti di tugas mandiri. Kita langsung aja ke cara kerja otot rangka. Nah, ini cara kerja otot rangka. Mengapa hanya otot rangka yang kita pelajari? Karena ini yang bisa dipelajari ya kan. Tadi otot jantung, masuk kita harus nyari jantungnya kan nggak bisa. Otot polos, ususnya nggak bisa juga. Maka yang bisa kita lihat saja otot rangka kita, otot yang menggerakkan tulang-tulang kita. Otot rangka itu yang menggerakkan tulang-tulang kita. Ada 2 macam cara kerjanya, itu namanya otot antagonis, yang satunya otot sinergis. Antagonis dan sinergis. Satu-satu ya. Otot yang antagonis dulu. Nah, otot antagonis. Antagonis itu apa artinya? Antagonis itu berlawanan. 2 otot yang bekerja saling berlawanan. Kan ada di sinetron itu ya, tokoh antagonis yang nggak disukai kan, yang berlawanan, orangnya satunya baik, satunya antagonisnya apa? Jahat. Nah, berlawanan kan.
kita punya otot antagonis. Dua otot yang bekerja saling berlawanan. Kalau enggak seperti ini, kan nggak bisa kita nggak bisa bergerak. Nah, contohnya gambarnya itu. Otot bisep. Nah, otot bisep itu yang bisa kita lihat di sini ya. Nah, itu otot yang menulah yang besar ini. Yang bawahnya adalah otot tricep. Nah, bicep dan tricep itu adalah otot sinergis, antagonis. Nah, gimana cara kerjanya? Ini saat membengkokkan lengan bawah kita bengkokkan begini, ini kan bengkok nih, gambar itu. Maka yang kontraksi itu yang membesar. Otot bicep membesar. Ya. Otot tricepnya memanjang, nah, yang bawah memanjang atau relaksasi. Ya. Karena bicep itu membengkokkan lengan bawah, maka namanya otot flexor. Flexor itu bengkong. Flexor itu bengkong. Membengkokkan lengan bawah. Satunya ini. Nah, ketika sudah dibengkokkan, kita luruskan kembali. Apakah bengkok terus? Kan tidak, lurus kembali. Nah, ketika kita meluruskan lengan bawah tadi, kebalikannya, ya, yang bicepnya memanjang, ya kan, relaksasi. Yang tricepnya ganti yang memendek, nah, atau kontraksi. Kan berlawanan kan itu? Kontraksi, relaksasi, lah gitu. Berlawanan. Maka otot tricep itu karena dia itu yang meluruskan lengan bawah namanya otot ekstensor. Otot ekstensor. Ya, tricep dan tricep. Bicep dan tricep. Oke ya. Ulangi lagi, bicep yang di depan, tricep yang di belakang sini, yang di bawah sini. Nek sini kontraksi, bicep kontraksi, tricepnya kebalikannya, relaksasi. Kalau tricepnya kontraksi, bicepnya relaksasi, kebalikannya. Oke? Ya. Apakah hanya itu cara kerjanya? Tidak, banyak sekali. Nah, ini. Macam-macam sifat otot antagonis. Itu ada 4 tadi kan. Yang pertama ada fleksi dan ekstensi. Fleksi dan ekstensi yang tadi kan. Yang kedua adduksi dan abduksi. Yang ketiga, pronasi dan supinasi. Yang keempat, depresor dan elevator. Nah, ada 4 sifat otot antagonis. Satu-satu ya, kita lihat. Nah, ini. Fleksi, ekstensi. Nah, ini. Tadi fleksi apa? Membengkokkan. Nah, ini. Bengkokkan, kakinya bengkokkan itu. Selain lengan bawah, juga kaki bawah juga membengkok. Nah, bisa. Fleksi itu membengkokkan. Lawannya ekstensi. Apa? Meluruskan. Fleksi membengkokkan, ekstensi meluruskan. Oke. Yang kedua tadi apa? Nah, abduksi dan adduksi. Sebentar ya, Mbak? Belum. Nah, oh ya, dengan segitu. Abduksi dan adduksi. Lagi ya, Mas, Mbak. Nah, nek abduksi itu apa itu? Menjauhkan. Tangannya tadi tangannya kan lurus, direntangkan kan menjauh dari tubuh. Nah, itu yang menjauhkan, abduksi. Nek mendekatkan kembali, dekatkan lagi, namanya adduksi. Untuk memberi apa ya, inisial atau memberikan mengingat-ingat. Adduksi, D ada D-nya ya. Dekat, ada dekat itu ada D-nya enggak? Ada kan? Nah, berarti adduksi itu dekat. Berarti abduksi jauh. Kemudian elevasi dan depresi. Nah, elevasi dan depresi. Elevator yang ada di mal-mal itu fungsinya untuk apa? Yo, tangga berjalan kan? Nah, berarti untuk menaikkan tubuh kita. Menaikkan itu elevasi. Kita melihat itu apa, burung di pohon misalnya. Nah, itu kan menggangak begini. Itu elevasi. Atau kita lawannya depresi. Nah, depresi itu menurunkan. Ditekan. Tekan itu kan ke bawah kan? Tekan. Depresi. Atau ketika mencari sesuatu yang hilang di bawah kan menunduk kepalanya. Nah, itu depresi.
Ya kan? Tuh. Terus selanjutnya pronasi dan supinasi. Pronasi itu telapak tangannya menelungkup. Nah, menelungkup gini. Ya. Kalau supinasi menengadah. Menengadah itu meminta uang atau mengambil apa ya, diberi sesuatu, ditampani pakai itu kan supinasi. Pronasi dan supinasi, menelungkup dan menengadah. Ya. Kebalikannya kan? Nah, sekarang yang kedua, otot sinergis. Kalau tadi ada otot antagonis, kalau ini otot sinergis. Yaitu otot yang bekerja saling mendukung. Nah, gerakannya sama. Kalau tadi kan berlawanan, kontraksi, relaksasi. Nah ini tidak sama. Nah, kontraksi semua, relaksasi semua. Nah, contohnya hanya satu ini, otot pronator teres dan otot pronator quadratus. Itu yang ada di otot yang ada di lengan bawah kita. Nah, itu gambarnya kita lihat itu ya. Nah, ini kerjanya. Tangan kita saat menelungkup itu normal begini, normal. Karena normal begitu itu semuanya relaksasi. Yang atas relaksasi, bawah relaksasi. Tetapi sebaliknya, berarti kan sama ya, saling mendukung kan. Ketika telapak tangan itu diputar ke sana gitu. Nah, ketika diputar tangannya, telapak tangannya itu jadi di belakang, terus telapak sini Mbak. Telapak iki ya. Nah, ini punggung ya. Telapak tangannya di depan, punggungnya di belakang, itu tertarik ototnya. Nah, yang atas itu kontraksi, bawahnya dua kontraksi. Nah, jadi tidak berlawanan kan? Nah, itulah otot sinergis. Kejadian sehari-hari apa? Otot sinergis. Pada saat kita membuka kunci pintu. Nah, pintu kamu bergian ya, kamu pulang, kamu mau buka pakai kunci kan? Terus gimana? Diputar bukan kuncinya? Nah, itu kan? Yang bekerja otot ini, pronator teres dan quadratus. Nah, ketika begini, semuanya relaksasi. Ketika diputar begini, kontraksi semua. Nah, itulah membuka kunci pintu ya. Nah, itu tentang tugas materi kita hari ini, tulang dan otot sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, semoga kalian paham. Ini materinya esensial sekali. Ya, silahkan nanti saya kirim untuk tugas strukturnya dikerjakan pakai Google Form. Ya, materi yang saya keluarkan yang saya sampaikan tadi. Ya, terus materi selanjutnya adalah materi tugas mandirinya nanti dicari di buku, gitu ya. Oke, karena waktunya udah habis, nanti kuota kamu habis. Ya, oke ya. Ada yang ditanyakan? Satu aja kalau ada yang mau tanya. Ada enggak? Ada yang mau bertanya enggak? Kalau tidak akan saya hentikan. Cukup ya? Karena waktunya sudah habis, saya akhiri. Semoga kalian tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, tangannya gerakkan. Oke ya, terima kasih. Ketemu nanti di minggu depan di materi yang lain. Gerak tumbuhan dan gerak hewan. Ya, terima kasih. Jenengan, Mbak? Nggih. Suruh bikin jadi kok. Tadi ada? Di WA ada tadi. Aku titip ya, Mbak. Yang ngumpulin bukan? Nanti paling. Tapi enggak video. Kan esok